Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Biasa mantap sekali pagi hari ini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat semua pagi hari ini. Seperti biasa awal minggu, sekaligus juga akhir bulan, kita akan menganalisa pergerakan harga ya secara weekly dan juga daily. Untuk pergerakan harga masing-masing instrumen yang akan kita transaksikan ada 5 seperti biasa, ada euro, ada sterling, Nasdaq, oil dan juga emas. Nah, untuk informasi bahwa minggu ini merupakan minggu-minggu penting juga bagi pelaku pasar karena minggu ini seperti biasa di hari Jumat pertama awal bulan Desember nanti itu akan ada non-farm payroll atau data tenaga kerjaan Amerika Serikat yang akan dirilis nanti mulai di hari Jumat ya. Hari Jumat nanti ada data-data penting, non-farm payroll, tingkat pengangguran, kemudian pendapatan rata-rata buruh per jam. Nah, itu yang jadi fokus pelaku pasar pada minggu ini. Kita akan lihat lebih detail untuk per hari data-data apa saja yang kira-kira mempengaruhi pergerakan harga. Sekaligus juga nanti kita akan lihat pergerakan harga secara teknikal untuk mengetahui tren-tren dari instrumen yang akan ditransaksikan. Sekaligus juga kita akan cari peluangnya untuk kita tradingnya. Oke, kita langsung masuk ke kalender ekonomi untuk melihat minggu ini, terutama untuk di hari Senin ini, kita lihat ada beberapa data ya yang akan dirilis, ya, terutama nanti malam ya di sesi Amerika Serikat. Nah, teman-teman bisa lihat jam 10 nanti ini ada testimoni dari Yellen ya untuk pidato dari Gubernur Ketua The Fed ya, Powell. Nanti jam 22 atau jam 10 malam ini teman-teman coba perhatikan untuk pidatonya isinya apa yang pasti akan menyangkut dengan moneter dari Amerika Serikat. Ini juga pasti mempengaruhi US dollar secara umum juga akan mempengaruhi instrumen yang ada di pasar uang. Nah, ini untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa kita lihat ada banyak pidato dari anggota The Fed ya. Teman-teman bisa lihat ini tepatnya hari Selasa pagi dini hari ya. Mulai jam 3:30 ini teman-teman bisa lihat ada pidato juga jam 3 pagi ya, dari anggota FOMC ya. Dan kemudian pagi hari ini ada beberapa data terkait dengan data tenaga kerjaan dari Australia dollar ya. Nah, teman-teman yang trading Australia dollar mungkin Selasa pagi ini diperhatikan datanya karena ini mempengaruhi Australia dollar. Namun kalau saya lihat masih medium ya. Dan kemudian untuk malam hari Selasa Sore hari ini ada data dari indeks harga konsumen di kawasan Euro, yang mana data ini akan berdampak medium terhadap pergerakan umumnya Euro ya. Kalau kita lihat data sebelumnya 4,1% diprediksi ada peningkatan, optimisme ada kenaikan dari indeks harga konsumen. Ini per tahun ya, dari bulan November tahun lalu sampai dengan November tahun ini. Kita lihat kenaikannya diprediksi 4,4%. Nah, untuk data ini juga akan berdampak medium sampai high untuk pergerakan euro. Dan data ini akan dirilis jam 5 sore hari Selasa. Ya, jadi hari Selasa kita lihat ada beberapa data, tapi yang paling penting sore hari ya. Malam hari kita lihat beberapa data juga, namun ini kalau saya lihat masih low pengaruhnya terhadap dolar indeks. Kemudian hari Rabu, ya, pagi sampai dengan sore hari ini data-data dari kawasan Asia dan Eropa masih tergolong medium. Jadi langsung kita coba lihat data hari Rabu pada sesi Amerika Serikat. Dan teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini ada pidato juga atau testimoni lagi dari Powell ya di jam 10 malam juga. Nah, ini data berita penting juga yang harus teman-teman lihat ketika teman-teman trading dengan pair berhadapan dengan US dollar, karena pidatonya ini pasti akan mempengaruhi indeks dolar secara khusus ya, dan secara umum juga pasti mempengaruhi pair-pair yang lain. Jadi hari Senin Powell pidato, hari Selasa Powell pidato jam 10 malam. Hari Kamis ini nyaris tidak ada berita penting ya di hari Kamis. Hanya di pagi hari ini ada penjualan retail di jam 7:30. Kalau kita lihat ini di Australia ya, penjualan retail di Australia dollar, pengaruhnya juga high untuk Australia dollar atau Aussie. Kalau kita lihat penjualan bulan lalu ini di 1,3% diprediksi ada peningkatan cukup signifikan menjadi 4,9%.
Nah, teman-teman yang trading Australia dollar mungkin nanti bisa dilihat data dari penjualan retailnya jam 7:30 pagi hari Kamis. Kemudian di malam hari, teman-teman juga lihat ini ada data dari klaim pengangguran awal di Amerika Serikat, di mana data sebelumnya menunjukkan angka 199.000 dan diprediksi ada peningkatan menjadi 250.000. Kita lihat, ini artinya ada pesimisme ya. Ada pengangguran yang diprediksi meningkat, klaim pengangguran yang diprediksi meningkat di Amerika Serikat. Kita lihat nanti rilisnya lebih besar dari 250.000 atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya pesimis untuk indeks dolar atau negatif untuk indeks dolar, dan angka yang lebih kecil artinya positif untuk indeks dolar. Dan di hari Jumat, ya, tanggal 3 Desember, teman-teman bisa lihat ini ada data sore hari di jam 16.30 atau setengah 5 sore waktu Indonesia Barat, ada PMI komposit ya di bulan November. Data sebelumnya 57,7 dan diprediksi ada pengurangan sedikit 57,6. Ini data juga termasuk medium untuk pengaruhnya ke sterling ya, ke GBP. Dan di malam hari, teman-teman, ini ada data penting sekali lagi yang ditunggu oleh pelaku pasar ya. Ada 3 data seperti biasa yang akan dirilis di hari Jumat, tapi jamnya agak mundur, biasa 7:30, sekarang 8:30 ya, jam 20.30. Pertama adalah tingkat pengangguran, yang kedua adalah pendapatan rata-rata per jam, dan yang ketiga adalah non-farm payroll ya, ketenaga kerjaan non pertanian. Kita mulai dulu untuk melihat data tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Untuk bulan lalu datanya 4,6%, diprediksi ada pengurangan menjadi 4,5% untuk bulan ini ya, bulan November ya. Dan kita lihat nanti rilisnya seperti apa. Ini data yang lebih kecil atau tingkat pengangguran yang lebih kecil dari 4,5% artinya positif, dan lebih besar dari 4,5% negatif untuk indeks dolar ya. Kemudian untuk pendapatan rata-rata buruh per jam, kalau teman-teman lihat data sebelumnya 0,4%, diprediksi juga sama 0,4% untuk pendapatan rata-rata buruh per jam. Dan yang terakhir adalah NFP, non-farm payroll. Data sebelumnya adalah 604.000. Diprediksi ada pengurangan ya, jadi 530.000. Nah, ini data yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti strateginya juga kita harus lihat rilisnya. Jika ketiga data tersebut dirilis hijau semua atau positif semua, artinya itu optimis untuk atau positif untuk indeks dolar, yang artinya pair yang berhadapan dengan indeks dolar berpotensi untuk turun ya. Dan sebaliknya, jika datanya ternyata dari 3 data tersebut semuanya negatif atau merah, artinya juga akan terjadi pergerakan yang negatif untuk indeks dolar, yang mana artinya juga itu pair yang berhadapan dengan indeks dolar berpotensi untuk naik. Namun kalau nanti ternyata datanya random atau mix, kita lihat nanti kecenderungan pergerakan harga kemana. Nanti strategi tradingnya bisa teman-teman tunggu setelah rilis berita. Ya, kalau random nanti mungkin setengah jam sampai 1 jam teman-teman lihat pergerakan cenderung kemana, gitu ya. Nah, jadi itu untuk data-data minggu ini. Jadi fokus kita di hari Jumat, walaupun di beberapa hari sebelumnya ada beberapa data, namun saya lihat tidak terlalu signifikan pengaruhnya ya. Kita langsung masuk ke teknikal. Untuk melihat pergerakan seperti biasa, pertama kita awali dengan pergerakan indeks dolar. Ya, minggu kemarin kita sudah analisa indeks dolar dalam tren kenaikan ya. Targetnya 97 sebagai level psikologis, dan setelah pergerakan harga sampai mendekati level tersebut ya di 96.91, ini terjadi koreksi. Kemarin juga sempat saya buatkan uptrend line, dan kalau kita lihat teman-teman, ini uptrend line-nya udah di breakout di hari Jumat kemarin ya. Jadi ketika sebelum tutup Amerika Serikat, ini spekulannya banyak masuk. Kita tahu minggu kemarin itu Thanksgiving ya, Kamis, Jumat, sampai Minggu lah ya. Nah, kita lihat kemarin Jumat ini banyak yang menjual dari indeks dolar, sehingga indeks dolar sendiri terkoreksi ya, sampai ke level 95.7. Ini level koreksinya hari Jumat kemarin. Dan seperti apa untuk pergerakan hari ini? Oke, karena memang kalau kita lihat dari
uptrend line udah di breakout, maka potensi untuk indeks dolar ini terkoreksi ya sampai ke level 95. Ini gelombang terdekatnya. Namun teman-teman lihat ini ada pergerakan retest. Kalau saya lihat ini pergerakan retest, artinya hari ini masih ada potensi untuk indeks dolar menguat sampai minimal ke level 96.5 ya. Ini adalah resisten terdekat. Kemungkinan juga menjadi target dari retestnya pergerakan harga ke atas ya. Sebelum mungkin nanti melanjutkan penurunan. Saya pikir juga untuk indeks dolar ini pergerakan selanjutnya menunggu dari rilis hari Jumat non-farm payroll. Seperti apa, kalau rilisnya bagus mungkin dia bisa break high, karena kalau kita lihat 97 ini bukan resisten kuat, yang paling kuat itu di 97.7, mungkin itu targetnya jika nanti non-farm payroll ternyata positif. Namun kalau nanti non-farm payroll ternyata negatif, mungkin ada pergerakan yang koreksi harga untuk indeks dolar ya, pergerakan ke bawah. Nah, untuk hari ini resisten yang paling dekat adalah 96.5. Sekarang pergerakan harga di 96.2 ya. Dan untuk support kita bisa lihat untuk pergerakan kemarin atau harga terendah kemarin ini sebagai support terdekat di 95.7. So hari ini range-nya, dan untuk indeks dolar berpotensi untuk ke atas lagi ya. Tren besar masih up. Jadi sekarang kita lihat tren kecilnya, dia kemungkinan akan retest ke level 96.5. Ini level retest ya. Oke, untuk range besar, kita lihat 95.5 merupakan support yang cukup signifikan juga, karena level ini merupakan harga terendah pada 18 November. Dan untuk resisten, range besar resisten sekali lagi ada di level psikologis atau di level tertinggi kemarin di tanggal 24 November di level 96.9. Ini range besarnya. Oke, jadi range kecil ya 5.7 harga terendah kemarin, dan resisten di 96.5. Itu range kecil dan range besar untuk indeks dolar. Namun untuk hari ini kemungkinan besar indeks dolar hanya bermain pada range kecil ya, dan kecenderungannya ke atas. Gitu ya untuk gambaran indeks dolar. Kita langsung lanjut ke forex untuk menganalisa pasangan mata uang. Kita mulai dari euro. Oke. Akibat penguatan dolar di hari Jumat kemarin, teman-teman bisa lihat untuk euro ya. Teman-teman tolong buka MetaTrader-nya untuk diperhatikan grafiknya di time frame 4 jam. Teman-teman lihat untuk untuk euro ini memang terjadi penguatan setelah dolar hari Jumat terkoreksi. Dan kemarin hari Jumat ini level tertingginya mencapai 1.1320-an. Level ini merupakan level tertinggi atau resisten pada tanggal 19 November ya. Jadi pergerakan harga ini tertahan di level tersebut. Nah, akibat penguatan dolar lagi, kita lihat untuk euro pun masih terkoreksi. Secara garis besar, euro ini masih dalam tren penurunan, ya, berbanding terbalik dengan indeks dolar yang masih bermain pada tren kenaikan. Nah, untuk hari ini, karena dolar tadi berpotensi untuk naik retest ya, sampai ke level 96.7, maka untuk euro sendiri juga masih berpotensi untuk terkoreksi atau turun ya. Karena tren besarnya turun, maka euro masih berpotensi untuk turun. Kita buat range-nya. Untuk resisten kita pakai harga tertinggi ya. Harga tertinggi kemarin, ini resisten sebelumnya udah di break hari Jumat, kita hapus, kita ganti dengan range yang baru, harga tertinggi di hari Jumat. Dan juga kita akan melihat support ya. Support yang paling dekat ada di level ini. Karena di sini ada historical low ya, harga terendah 22 November, kemudian ini resisten di tanggal 25 November, artinya level ini kita bisa asumsikan sebagai level support terdekat. Nah, ini kita udah dapat untuk range ya euro hari ini, resisten di level 1.1320-an dan support terdekat di 1.1220-an. Ini ya. Dan kecenderungan harga, kalau saya lihat ini kemungkinan besar akan menuju ke level support terdekat di 1.1220-an, karena di level resisten ini ada terjadi rejection dari seller. Kita lihat di sini ada candlestick dengan sumbu yang panjang, yang tutupnya walaupun hijau tapi di bawah. Ini artinya menandakan di level resisten ini ada rejection dari seller ya. So, untuk peluang
Saya pikir karena pergerakan harga ini mendekati level resisten, teman-teman bisa cari posisi sell. Sell di harga terbaik. Terbaik di berapa? Yang paling dekat dengan resisten, yang paling dekat dengan area resisten. Untuk risikonya, teman-teman bisa atur 50 pip atau beberapa pip di atas level tertinggi kemarin. Atau teman-teman bisa buat untuk stop loss itu di level 1.1340 untuk posisi sell. Itu ya. Kalau dari harga sekarang 1.1280, artinya ada 60 pip. Nggak masuk ya. Jadi teman-teman tunggu harga naik dulu sampai mungkin di 1.130-an. Biar stop loss-nya minim ya. Pokoknya stop loss kalau teman-teman buka sell 50 pip maksimal. Oke, itu yang paling ideal posisi sell. Kalau teman-teman mau buy, kalau menganggap harga sekarang harga rendah, harga murah, karena udah beberapa waktu terakhir ya kita lihat euro pun ini udah cukup jauh turunnya. Kalau teman-teman takut sell dan mau ambil posisi buy, ya saran saya tunggu harga. Ya, kita lihat penurunan udah cukup panjang ya, dari tanggal berapa nih? Dari Juni 2021 sampai dengan sekarang ini euro memang konsisten turun ya. Ya sekali lagi kalau teman-teman takut untuk sell di level sekarang karena menganggap sekarang level rendah atau harga rendah, teman-teman bisa buy mungkin ketika harga mendekati atau sampai ke level support di 1.1220-an ya, level ini. Nah, level ini menjadi level pembelian terbaik. Stop loss bisa teman-teman atur di bawah harga terendah kemarin. Di bawah harga terendah kemarin. Harga terendah pada tanggal 24 November itu ada di level 1.1180. 1.1180-an di sini. Nah, teman-teman tinggal atur aja di bawahnya untuk ambil posisi buy. Cari harga terbaik ya. Untuk ambil posisi buy. Mungkin tunggu harga koreksi sampai ke support tadi ya. Gitu ya gambaran untuk euro, namun hari ini potensinya masih bisa turun sampai ke level support. Jadi yang paling ideal posisi sell. Stop loss sekali lagi harus diatur sedikit di atas resisten untuk posisi sell. Oke? Cukup jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sterling. Ya. Sterling kita udah analisa kemarin pergerakan harga mungkin akan mencapai level 1.3300 dan kemarin harga sampai ke level tersebut ya di hari Jumat, bahkan lebih rendah lagi di level 1.3277 ya. Jadi kita lihat level terendahnya di hari Jumat dan terjadi rejection juga. Kalau saya lihat memang level 1.3300 ini merupakan level support yang cukup kuat ya. Dan sama seperti euro tadi, kita lihat juga untuk sterling ini udah mengalami penurunan cukup panjang ya. Tapi tidak sejauh dari euro. Kalau euro tadi di bulan Juni udah mengalami penurunan. Kalau untuk sterling ini di bulan Oktober ya. Kita lihat penurunan cukup dalam. Dan di level 1.3300 ini merupakan level support ya di sini. Ini merupakan harga terendah pada tanggal 22 Desember 2020. Yang artinya harga sekarang atau level sekarang ini merupakan level terendah sepanjang tahun 2021. Oke, teman-teman bisa lihat ini supportnya, yang saya tandain ini merupakan harga terendah pada Desember, 22 Desember. Ya, silakan. Jadi ini yang kita lihat ini yang ini Coach ya. Ya, itu historikalnya Pak, itu historikal harga tanggal 22 Desember, yang artinya itu juga merupakan support harga untuk level sekarang. Dan kita lihat sterling bermain di 1.3300 dan terjadi rejection sehingga terjadi kenaikan lagi. Sekarang harga udah di 1.3330. Level tersebut penting ya, karena kalau pergerakan harga secara daily tutup di bawah level 1.3300, maka potensi penurunan sterling ini bisa lebih jauh ya, sampai ke level ini nih 1.3190, cukup dalam. Makanya di situ kita lihat ada rejection dari para buyer ya. Nih, ini untuk support selanjutnya dari pergerakan sterling. Tapi sekarang pun pergerakan ini masuk ke level penting ya.
dan buyer juga berhasil mengangkat pergerakan harga sehingga tidak tutup di bawah 1.3300. Untuk melihat ya ini ya. Kita lihat memang pergerakan menyentuh level tersebut bahkan lebih rendah 1.3270-an, namun tutupnya masih di atas. Nah, saya lihat artinya untuk support ini masih valid, masih bisa digunakan acuan sebagai support. Dan karena pergerakan harga sekarang di level yang rendah, teman-teman ya bisa ambil posisi buy. Ya, syaratnya jangan sampai pergerakan harga tutup di bawah 1.3300 secara daily. Sekali lagi, karena sekarang pergerakan harga adalah harga terendah tahun ini dan mencapai level terendah di tahun 2020 bulan Desember, teman-teman bisa ambil posisi buy. Syaratnya nanti jangan sampai ada pergerakan harga yang tutup secara daily-nya di bawah 1.3300. Ya, jadi teman-teman boleh buy asal tidak ada pergerakan harga tutup di situ. Karena kalau ada pergerakan harga yang tutup di bawah level tersebut, maka potensinya akan turun cukup jauh. Ya, 1.3190 untuk support selanjutnya. Nah, sekarang sekali lagi ini masih terjadi rejection dari buyer ya, tutupnya masih di atas, supportnya masih valid. Teman-teman cari posisi buy terbaik. Buy terbaik artinya mungkin teman-teman bisa buy di harga terendah kemarin, hari Jumat kemarin ya. Di level 1.3300, teman-teman bisa buy. Stop loss-nya teman-teman boleh atur di bawah harga terendahnya di 1.3270 atau teman-teman tunggu tutup market secara daily untuk menentukan masih bagus nggak kita simpen buy atau mesti di-cut kalau candlestick-nya tutup di bawah level tersebut. Itu ya. Ya, silakan Pak. Jadi support itu walaupun sudah ditembus oleh shadow, tapi itu masih kuat. Masih valid karena secara daily itu tutupnya masih di atas, Pak. Ya. Ini kan candlestick 4 jam. Kalau kita lihat candlestick daily ini masih di atas. Walaupun bayarnya tidak terlalu signifikan ini ya. Ini candlestick daily di sini. Ya, dan tutupnya masih di atas. Walaupun shadow-nya sudah menembus, Pak. Iya, walaupun shadow nggak pengaruh. Jadi dikatakan valid dia breakout jika jika bodinya tutup di bawah support. Ya. Jadi sekarang masih bisa dibilang ini masih valid ya. Itu jadi posisi sekarang masih ideal posisi buy di harga rendah, di dekat harga terendah kemarin. Kalau teman-teman mau sell, kita lihat resisten itu ada di level 1.3410. 1.3410 saya lihat ini resisten yang cukup signifikan juga. Ya, artinya kalau teman-teman mau sell mungkin di level tersebut lebih ideal. Di dekat level tersebut di 1.3400 atau di 1.3410 itu jadi pilihan teman-teman untuk ambil posisi sell. Jadi sellnya di atas ya, jangan di level sekarang karena level sekarang merupakan level rendah. Terus kalau saya mau masuk sekarang karena saya melihat peluang pergerakan harga turun ya boleh. Sekali lagi stop loss-nya atur maksimal 50 pip. Oke. Jadi kalau teman-teman pun masih yakin untuk sterling ini bisa drop lagi, mau sell ya silakan. Tapi atur 50 pip untuk resiko. Trading 0,1 $50, trading 1 lot $500. Ya, toleransi resiko maksimal. Oke. Jadi untuk ring saya lihat pergerakan harga tidak akan terlalu besar ya untuk sterling ini. Untuk beberapa waktu ke depan mungkin resisten yang bisa kita pakai itu di 1.3360. Level tertinggi di hari Jumat ini jadi resisten terdekat dan range kecilnya di sini. Range besarnya ada di resisten yang lebih tinggi lagi di 1.3410. Sekaligus juga menurut saya itu merupakan level resisten yang cukup signifikan sekaligus juga area sell di sana ya. Oke, jadi untuk sekarang pergerakan harga berada di support, idealnya buy. Stop loss tetap harus dipasang di bawah level terendah atau teman-teman tunggu tutup market secara daily. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk sterling? Spartan ada yang trading sterling nggak? Fitri? Nggak ya. Untuk tim signing, Bu Vera ada trading di sterling? Nggak ada. Bu Junita? Nggak ada juga. Bu Dewi ya? Ada transaksi di sterling? Oke, Pak Yogi? Nggak ada, baik. Kita lanjut ya. Forex mungkin ada request. Ya, saya lupa sapa untuk teman-teman yang udah bergabung. Selamat pagi, semoga sehat ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada request untuk analisa, silakan dibuka mic-nya atau diketik aja di kolom chat ya. Oke, ada request untuk forex teman-teman? Cukup ya. Euro dan sterling
seperti itu gambarannya. Jadi sekarang pergerakan bermain di level terendah untuk forex ya. Oke, kita langsung masuk ke Nasdaq. Oke, sekarang Nasdaq bermain di level 16.245 untuk pergerakan harga sekarang, dan memang beberapa waktu yang lalu atau di minggu kemarin ini ada pergerakan yang cukup signifikan turunnya ya. Bahkan di sini ada kita lihat bearish engulfing yang menandakan di sini tekanan sellernya kuat. Namun ini kita lihat pergerakan setelah sampai ke level support di 16.000. 16.000 ini merupakan level psikologis ya. Terjadi rejection juga dari para buyer. Nah, kalau teman-teman lihat di candlestick 4 jam, ini kalau kita lihat tutupnya bisa lebih tinggi ya daripada candlestick 4 jam sebelumnya. Artinya di sini juga bayarnya signifikan di level psikologis. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau trading atau ambil peluang dari Nasdaq ini, ya pergerakan harga kalau saya lihat masih berpotensi untuk naik ya. Resisten terdekat ada di level 16.300 sampai 16.400 ya, harga tertinggi mungkin ya ini di level atau di tanggal 26 November. Dan di sini juga saya lihat resisten yang cukup signifikan di 16.300 sampai 16.400. Jadi kalau teman-teman mau sell di level tersebut boleh stop loss di atas harga tertinggi. Kalau kita lihat untuk resisten dari Nasdaq ini yang terdekat ada di level ini ya, di 16.422 ya. Ini resisten terdekat. Jadi kalau teman-teman mau ambil sell di bawah level tersebut, mungkin di 16.350 ini jadi level resisten yang cukup signifikan saya lihat. Karena di sini ada beberapa historical resisten, kemudian support di breakout. Jadi sekarang level 16.300 jadi level resisten lagi ya. Teman-teman bisa coba nanti untuk sell di level tersebut. Nah, untuk level sekarang karena konfirmasi dari buyer tutupnya lebih tinggi daripada candlestick 4 jam sebelumnya, maka untuk posisi sekarang yang ideal posisi buy. Oke, posisi buy mungkin targetnya hanya sampai 16.300 sampai 16.400 untuk posisi buy. Stop loss-nya teman-teman bisa atur di bawah level psikologis. Jadi kalau teman-teman mau buy di harga sekarang di bawah 16.000 mesti di-cut atau pasang stop loss-nya di situ. Oke, ini untuk Nasdaq saya pengen tanya ya. Kemarin sudah saya jelaskan untuk nilai kontrak per satu lot. Saya mau tanya lagi. Apa ya kemarin mungkin Wawan tahu nggak? Trading Nasdaq kawan? Nasdaq trading nggak? Nggak. Siapa yang trading Nasdaq di sini? Ada nggak yang trading Nasdaq di akun demo? Nggak ada ya. Oke, untuk Nasdaq ini nilai kontraknya 20 ya per satu lot. Mungkin kalau saya tanya juga teman-teman pasti banyak yang lupa. Jadi saya mesti ulang-ulang, Nasdaq ini nilai kontraknya 20 per satu lot. Jadi pergerakan satu poin itu dikalikan 20. Contoh sekarang di 16.249 naik ke 50 itu naiknya satu poin. Kalau teman-teman trading satu lot kaliin 20. Jadi teman-teman kebayang tuh kalau per hari pergerakannya bisa 300 poin, 400 poin, bahkan 800 poin, teman-teman trading satu lot kaliin aja 20. Jadi pergerakan 500 aja kali 20 udah berapa tuh? Iya. Sudah 10.000 ya. Nilai satu poinnya 20 dolar. Iya, 20 Nasdaq. Jadi dikaliin 20 Pak, trading satu lot. $20. Iya. Coach, itu kan apa namanya itu besar Rings. Besar modal per lotnya itu berapa? Untuk Nasdaq ini di $1.500 per satu lot ya. Kalau saya nggak salah ya. 1.500 ya. 1.500 atau 2.000. Di atas emas ya dia. $1.500 per satu lot. Itu untuk marginnya. Saya cuma konfirmasi. Iya. Kemarin itu saya dapat informasi, saya konfirmasi dengan Pak Kapol. Apa katanya 2.000? 2.000 ya? Saya yang salah sebentar. Ya, minyak 2.000. Pasti minyak 2.000. Minyak 2.000 ya? Minyak 2.000 untuk Nasdaq ini sebentar. Masih 1.000 kan ya Pak? Lebih tinggi dari emas ya Pak.
Bentar saya lihat dulu ya. 1.500 antara 1.500 per lot atau 2.000 sebentar. Di sini dicatat 1.000. No. Tapi mungkin ini saya masih ragu juga sih. Sebentar. Margin ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 1.500 Pak ya? 1.500 ya untuk Nasdaq per satu lot ya. Itu untuk MR-nya margin effect ya. Oke, untuk hari ini sekali lagi untuk Nasdaq range-nya di 16.000 untuk level terendah kemarin sebagai support harga. Teman-teman bisa buy targetnya 16.300. Kalau teman-teman mau sell mungkin di atas, tunggu di 16.300-an sebagai level resisten. Gitu ya untuk Nasdaq, cenderungan pergerakan harga saya lihat sekarang masih potensi untuk resisten 16.300. Lanjut ke minyak. Wow, minyak ya. Dropnya cukup dalam hari Jumat kemarin, Kamis dan Jumat ya. Jadi setelah mencapai level 79, kemarin kita analisa, dan kemarin Bu Junita ya ngambil posisi sell kalau benar-benar di akun real kemarin di level 79. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakan kemarin setelah sampai ke level 79, ini drop ya. Bahkan harga terendah di 75 drop, saya lihat di 73 juga lebih rendah lagi, sampai ke level terendahnya kemarin ada di level 67. Ya, 67.4 nih. Dan memang 67.4 ini merupakan resisten atau harga terendahnya di level ini ya, di tanggal 8 September nih. Kita lihat di level tersebut di 67. Ya, di level 67 ini banyak sekali historical support harga ya di sini ya. Ini teman-teman lihat di tanggal 26 Agustus, kemudian di tanggal 31 Agustus, lanjut lagi di tanggal 7 September, 9 September. Nah, ini historical harga pada minyak ya. Jadi kalau saya buat ini merupakan level demand, level permintaan ya. Dan kemarin setelah pergerakan harga sampai ke level demand tersebut, ini terjadi rejection juga cukup besar ya. Sehingga sekarang harga naik lagi sampai ke level 71.4. Nah, seperti apa pergerakan selanjutnya? Oke, karena ini sudah banyak yang di breakout, biar nggak pusing, jadi saya hapus ya untuk resisten dan support yang udah di breakout. Kita hanya pakai yang penting aja, atau yang masih bisa digunakan, biar nggak terlalu banyak garisnya. Nah, ini historical support yang sekarang udah menjadi resisten, maka ini saya buat level resistennya di sini. Oke, nah ini. So, untuk range minyak hari ini, teman-teman bisa lihat sebelumnya, ini ada flag candlestick hijau kejepit sendirian. Ini bisa kita asumsikan sebagai level supply, di mana kemungkinan besar pergerakan harga akan tertahan setelah sampai ke level ini. Nih, 72 sampai 74, ini level resisten atau level supply terdekat pada minyak. So, hari ini kemungkinan besar pergerakan harga akan sampai ke level ini. 72 sampai 74 masuk ke level ini. Nah, teman-teman tunggu reaksi di level supply ini. Kalau yang mau masuk, ya ambil posisi sell. Ini level 72 sampai 74 bisa teman-teman perhatikan levelnya. Nanti konfirmasinya di candlestick 4 jam. Ada nggak candlestick dari seller? Itu teman-teman ikut masuk. Ya, selagi pergerakan harga di bawah level 75, saya lihat kemungkinan besar untuk minyak masih bisa turun. Lagi pergerakan harga di bawah 75. Kalau kemarin kan di 80 nih, selagi pergerakan harga di bawah 80 masih bisa drop. Nah, sekarang resistennya udah turun nih, sebelumnya 80 sekarang di 75. Karena 75 merupakan level support sebelumnya. Jadi selagi pergerakan harga nggak bisa lewat 75, itu potensinya masih akan drop. Ya, jadi teman-teman cari posisi sell di level supply. Di level yang saya tandain ini atau di candlestick yang kejepit ini. Ini sebagai konfirmasi juga bahwa di sini akan banyak sellernya. Nanti kita lihat. Kalau nanti ada rejection dari seller, teman-teman bisa ikut sell. Stop loss-nya di mana? Di 75, teman-teman bisa pasang stop loss, atau di 76 untuk posisi sell ya. Targetnya bisa di 67 lagi. Kita ambil dulu 67 sebagai range support terdekat. Ya, kalau kita lihat kan untuk pergerakan harga minyak itu per hari 3 poin ya, naik turunnya 3 poin. Jadi kalau sekarang di 71 ke 67 ini aja udah 4 poin. Jadi kita ambil dulu range di situ untuk support terdekat.
Sekali lagi pergerakan harga kemungkinan besar akan tertahan di level 73 sampai 74, jadi teman-teman bisa ambil posisi sell di level tersebut. Nah, setelah pergerakan harga sampai ke level 67 ini kan terjadi rejection dari buyer. Artinya di sini kita asumsikan bahwa demand-nya cukup besar. Nah, artinya teman-teman kalau mau ambil posisi buy, tunggu harga koreksi dulu ya. Ke berapa? Ke 67. Di 67 mendekati level terendah kemarin. 69 ya. Teman-teman bisa lihat di sini 69 adalah mendekati harga terendah kemarin, di mana level 69 ini juga merupakan support terdekat ya. Jadi kalau teman-teman mau buy, ini saran saya tunggu di bawah lagi. 67 masih merupakan support kuat saat ini ya. Jadi kalau teman-teman mau buy, sebaiknya mendekati level 67 dan stop loss-nya teman-teman atur di bawah 67. Mungkin 66 sudah jadi stop loss ya. Atau teman-teman udah harus pasang stop loss untuk posisi buy 66. Oke. Karena jika pergerakan harga breakout dari 67 maka potensinya pergerakan ke 61. Ini support selanjutnya. Untuk risknya jelas ya. Risk hari ini atau beberapa hari ke depan kita lihat pergerakan harga akan bermain di level 67 sampai dengan 75. Ini range-nya. Teman-teman sell ketika mendekati 75 ya, stop loss di 76. Oke, teman-teman boleh buy ketika pergerakan harga mendekati level 67. Stop loss di 66. Ini range-nya. Buy sell di level ini bagus. Ideal posisi untuk saat ini, sell tunggu di atas. Sell tunggu di resisten. Ya, mendekati level 74 ya. Sekali lagi pergerakan harga nggak bisa lewat level 75, itu masih potensi dia untuk drop sampai ke 67 lagi. Kalau nggak lewat nanti. Kalau nggak lewat 75. Oke, untuk minyak ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ngambil posisi? Nggak ada? Yang Oma ya? Oke, yang Oma mungkin level 72 ya. Perhatiin 72, level 72 atau sampai level 73, 74 ini perhatikan. Kalau nanti berat naik, di locking dulu di sini. Harus di level supply. Kalau ini udah breakout, baru kita bisa asumsikan pergerakan harga bisa naik lagi ke 79. Namun kalau level ini belum di breakout, artinya supply di sini masih kuat, masih bisa drop. Jadi locking di 72 sampai 74, perhatiin level ini. Oke, makasih Pak. Oke, lanjut ya. Ya, kita langsung ke pair yang terakhir. Oke, jadi kalau saya tanya nggak ada yang trading emas, ini banget. Ada yang trading emas nggak hari Jumat kemarin? Kamis Jumat kemarin? Ada ya. Gimana hasilnya? Kenapa? Equity naik. Oke. Posisi apa Pak Dian? Buka locking di 17? Oh ya, kemudian di bawah ketika harga tersebut 82. Oke. Asal stop loss pagi tadi. 10.74 yang bersih. Iya. Enggak kepantau, naik lagi. Mulai ini. Oke. Lanjutkan. Tiba-tiba ya, market buka tadi ya. Posisi buy-nya udah kebuka. Oke, yang lain mungkin ada yang ambil posisi buy nggak? Ada yang ambil posisi emas nggak kemarin di hari Jumat? Siapa yang trading emas? Mungkin Bu Vera? Nasabahnya ada yang trading emas nggak? Nggak ya? Dia khusus New Zealand ya? Mas Yogi, trading apa hari Jumat kemarin? Euro. Gimana hasilnya? Hari Kamis. Jumat? Ada transaksi nggak hari Jumat? Nggak ada transaksi di hari Jumat. Oke, teman-teman bisa perhatikan untuk gold ya. Kita lihat range-nya, kemarin udah kita buat bahwa pergerakan harga ini sebenarnya bermain di level support kemarin di hari Jumat, level 85, 1785 udah kita tandai sebagai level support. Ini merupakan harga terendah, sekali lagi kita review ya, di tanggal 5 November. 1785 merupakan level terendah di tanggal 5 November dan kemarin tertahan. Udah beberapa kali dicoba, namun tutupnya masih di atas level 75. Dan level 85 maksudnya. Dan level 85 ini juga merupakan level support pada uptrend line, tren besarnya ya. Ini saya review lagi, ini merupakan tren besarnya. Gelombang terendah pertama di 30 September, gelombang terendah kedua di 3 November, dan ini
merupakan level support yang mana juga mungkin berpotensi menjadi gelombang ketiga ya, untuk pergerakan harga emas. Dan kalau kita lihat secara daily pun ini konfirmasi untuk breakout nggak ada, artinya juga kita lihat support ini kuat. Pergerakan harga masih tertahan di atas level 1785. Walaupun ada sumbu-sumbu atau historical harga terendah di 17 berapa 76 ya, 78 ya bahkan ya. Tapi tutupnya masih di atas 85. Artinya kita bisa asumsikan bahwa support harga ini harga sekarang atau level tersebut merupakan support yang cukup kuat. Nah, kemarin hari Jumat kita udah analisa pergerakan harga ya di level 1787-an kemarin, dan kita udah buat resisten di level 1812. Harga sampai ke level tersebut bahkan lebih tinggi ya. Di level berapa kemarin? Tertingginya di 1815 ya, 1815, dan tutupnya masih di bawah level resisten. Sehingga ini resisten juga kita bisa asumsikan sebagai resisten yang cukup signifikan. So, untuk harga emas, pergerakannya kalau saya lihat range-nya masih akan sama seperti hari Jumat. Ini range-nya ya. Teman-teman bisa lihat untuk support kita taruh di sini ya, 1778 ya kita buat, karena di sini kita lihat ada double top kemarin. Tanggal 24 November merupakan terendah pertama, dan hari ini atau pagi ini jadi potensi terendah kedua. Artinya ini ada potensi jadi double top. Double top itu konfirmasi bahwa pergerakan harga mencapai level terendah ya, di mana pelaku pasar dalam hal ini buyer ini sama-sama berasumsi bahwa pergerakan harga akan naik. Jadi kita lihat pola ini akan terjadi nggak double top. Kalau memang double top, pergerakan harga ke 1812. Oke, teman-teman, saya mau kasih historical harga emas ya. Jadi setelah beberapa tahun analisa saya, mungkin dari tahun 2013 sampai dengan tahun ini, saya punya datanya untuk harga emas ini memang di awal Desember atau akhir November ini merupakan historical harga terendah. Saya sudah sampaikan ya. Saya akan buka sekarang, ini juga mungkin bisa jadi bahan teman-teman ya untuk sampaikan ke calon nasabahnya. Saya bukakan datanya. Ya, ini saya masih simpen sih. Oke. Ya, ini ya, teman-teman perhatiin, saya buka dari tahun 2014. Jadi ini cerita fakta, karena dasarnya adalah historical harga atau data. Dan kalau kita lihat, emas ini memang unik ya, di akhir tahun, ini banyak yang beli. Biasanya orang beli atau window dressing itu di Januari gitu ya. Desember sampai Januari. Kalau emas biasanya sebelum itu udah mulai ngangkat nih. Jadi investor early yang lebih awal itu biasanya mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang lain. Nah, biasanya mereka masuk itu di akhir November atau di awal Desember. So, ini teman-teman bisa lihat, kalau nanti teman-teman butuh print dari grafiknya untuk cerita ke nasabah, saya kasih ya. Nah, ini kita mulai dari bulan November tahun 2014 ya. Teman perhatikan, kita analisa per tahun ya. Jadi yang saya buat ini datanya atau historicalnya selama 3 bulan. November sampai Februari akhir. Oke, kita mulai ya. Teman-teman bisa lihat, harga terendah emas pada tahun 2014 itu terjadi di tanggal 6 November. Setelah level ini, memang ada level terendah lagi, namun tidak jauh ya. Dan pergerakan harga naik sampai tertingginya di bulan Januari ya, di harga 1.285. Oke, November kemarin ini harganya di 1.140. Jadi kalau kita ambil buy di level ini, ya di awal Desember sampai ke level tertingginya, kita buat sampai Februari. Pokoknya kita ambil buy-nya sampai ke level Februari ya, sampai bulan Februari kita tahan. Ini ada berapa poin kenaikan? 1.140 sampai 1.285, ada berapa poin kenaikan, teman-teman? Bantu saya hitung. 1140 sampai 1285. Berarti ada 145 poin, 145 poin. Ini potensinya ya untuk investor yang mau tahan dari November sampai Februari, ada potensi keuntungan 145 poin. Trading satu lot berapa? Berapa potensi keuntungannya trading satu lot? 145 juta ya. Atau 14.500 dolar. Itu potensi keuntungannya selama 3 bulan. Oke, kita lanjut.
ke tahun selanjutnya. Ini historical dari 2014 November sampai Februari 2015. Di bawah ada tanggalnya, teman-teman perhatikan aja. Kita lanjut ke 2015 November sampai 2016. Selanjutnya ya. Ini teman-teman perhatikan, November atau akhir dari November ya sampai awal Desember merupakan harga terendahnya, di mana di bulan Desember 2015 harga terendahnya ada di 1050. Ini saya dibuat nih 1050 harga terendahnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini harganya. Nah, bahkan 1045 ya. Saya bulatkan aja biar nggak pusing nanti ngitungnya. Kemudian harga naik sampai Februari, akhir Februari 25, Februari 2016 naik sampai level tertinggi di 1260. Dari sini ke sini berapa poin? Berapa? 210 poin. Trading satu lot, hanya satu lot berarti 210 juta. Potensi keuntungan selama 3 bulan. Lanjut. Di bulan November, ini tadi November 2015 sampai Februari 2016. Lanjut lagi di tahun selanjutnya. Ini teman-teman bisa lihat data. Harga terendahnya terjadi di 15 Desember ya. Di harga 1130. Dan teman-teman lihat grafiknya, ini nggak ada pergerakan harga yang lebih rendah dari level tersebut selama 3 tahun sebelumnya ya, 2 tahun sebelumnya, dan harga konsisten naik sampai Februari ya, di harga 1260. Nih, teman-teman lihat harganya. Berapa kenaikannya? 130 poin. Berarti potensi keuntungan satu lot 130 juta. Oke, itu tahun 2016 ke 2017. Kita lanjut 2017 ke 2018. Saya lihatkan grafiknya, sama juga di awal Desember ini harga terendahnya ya di 1240 dan tertinggi kita ambil juga tetap di Februari di 1360. Ada 120 poin kenaikan selama 3 bulan. 2017 sampai 2018. Lanjut 2018-2019 kita lihat ya. Jadi setelah bulan Februari kalau saya lihat memang terjadi konsolidasi, bahkan cenderungnya turun pergerakan harga. Makanya mungkin yang mau tahan paling optimal itu sampai dengan Februari akhir. Selebihnya harus dilepas kalau ada posisi buy. Ya, nah kita lihat di 2018 harga drop sampai sebenarnya terendahnya ada terjadi di Agustus ya. Namun di sini kita tetap konsisten di awal Desember. Kita lihat ini pergerakannya sampai dengan Februari. Nih. Teman-teman perhatikan di November ini ya, November akhir, Desember awal, ini terjadi di harga 1.230 sampai yang tertingginya di Februari juga, akhir Februari di 1.340. Udah berapa nih? 110 ya, 110 juta trading satu lot. Lanjut 2019-2020. Ya. Nih awal pandemi ya. Awal pandemi kemarin, teman-teman perhatikan, ini juga terjadi terendahnya di 12 November sampai dengan ini, kita lihat 3 Desember ini harganya sama. Di level 1.460 level terendahnya. Dan teman-teman bisa perhatikan grafiknya sampai dengan Februari juga, akhir Februari, tertingginya di 1.680, 25 Februari. Terjadi tertinggi di level tersebut. Berarti berapa nih? 220. Itu di bulan Desember 2000 sampai dengan Februari 2020. Dan selanjutnya juga, ini saya belum buat datanya, tapi historicalnya sama ya, di 2020 sampai 2021. Coba perhatikan ya, ini saya belum. Ini Mas. Iya, ini Mas ya. Nah, ini selanjutnya nanti kita lihat ya, apakah level ini November ini merupakan level terendah untuk tahun ini. Karena kalau dari historical harga ini kan secara daily ya, daily time frame. Teman-teman lihat ini udah mendekati level support dan udah terjadi beberapa kali rejection dari buyer. Bahkan sellernya juga kalau kita lihat dari candlestick ini udah mulai kecil. Apakah ini jadi akhir dari harga terendah tahun ini?
who knows ya. Tapi kalau kita lihat dari historical harga, sekali lagi, di November akhir atau Desember awal, ini merupakan harga terakhir terendahnya di tahun tersebut. Selanjutnya, kemungkinan pergerakan harga akan lanjut naik. Sampai berapa ya? Kita nggak usah muluk-muluk. Tadi kalau kita lihat data, harga terendahnya berapa poin? Atau kenaikan terendahnya berapa poin? Ada yang ingat? 110. Paling kecil selama 5 tahun terakhir. Yang paling besar berapa? 220 poin. Itu historical yang paling tinggi. Nah, kita asumsiin aja. Kita ambil minimal 100 poin. 100 poin aja. Mungkin nggak untuk tahun ini sampai tahun depan? Mungkin. Kalau kita lihat dari data pun, ini harga tertinggi di bulan di November ya. Kemarin di 1870 itu ya, November. Dari harga sekarang ke harga tertinggi ini udah lebih dari 100. Kalau saya lihat historikalnya akan lebih tinggi daripada historikal harga bulan sebelumnya. Jadi potensinya untuk tahun ini sampai Februari tahun 2022 itu bisa lebih tinggi dari harga ini. Bisa nggak ke 1.900 atau ke 2.000? Bisa. Karena penurunan juga cukup dalam ya. Nah, jadi ini historical yang pengen saya share ke teman-teman yang mungkin nanti juga bisa teman-teman jadi bahan cerita untuk calon nasabahnya. Siapa tahu ada yang mau ngambil peluang ini. Saya pasti ambil peluang ini saya sendiri. Karena ini terjadi hanya di akhir tahun. Jadi nunggunya tahun depan lagi kalau ketinggalan gitu kan. Jadi momennya mungkin saya udah simpan sebenarnya di harga 17.87 saya udah buy kemarin ketika harga turun. Ya, saya bakal simpan aja karena ketahanan dana juga sudah saya hitung ya. Dan ini akan saya simpan sampai bulan Februari, minimal di awal Februari. Maksimal sampai Februari. Iya, 17.87. Beberapa hari lalu saya udah ambil posisi buy karena kemarin sudah kita analisa ini bisa jadi potensi jadi gelombang ketiga. Dan memang rencananya buat jangka panjang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini peluang sekali lagi akhir tahun yang jarang banget, setiap tahun sekali, akhir tahun sekali, jangan sampai kelewatan ya momennya. 100 poin minimal, 100 poin minimal kenaikan. Oke ya teman-teman, sekarang saya buka sesi tanya jawab, silakan. Untuk range emas itu tadi untuk investasi 3 bulan. Nah kalau untuk range harian teman-teman bisa lihat sekali lagi, sekarang pergerakan harga masih tertahan di level support ya, range-nya masih di 17.78 untuk support dan 18.15 untuk resisten. Range-nya di level tersebut. Kecenderungan pergerakan harga saya lihat akan masih ke resisten. Gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman juga yang menyaksikan dari Zoom, silakan jika ada pertanyaan. Untuk data tadi, kalau teman-teman butuh untuk bahan prospek, ngomong sama saya ya. Nanti saya print. Oke. Nanti saya siapin. Karena udah akhir November. Nah, kalau sudah dapat data kayak gini, jangan nggak closing ya. Jangan nggak closing karena ini udah super power, datanya lengkap ya, historikalnya ada. Masa teman-teman nggak bisa jualan sesuatu yang 80% udah kelihatan gambarannya ya. Oke. Ini nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang di Zoom ya. Jadi teman-teman di sini, gimana, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Kalau saya lihat pergerakan harga emas masih dalam range kemarin Pak Ian, ya. Dan potensinya masih saya coba resisten. Jadi posisi buy masih lebih ideal di level sekarang karena sekali lagi sekarang kan udah masuk ke level support. Jadi idealnya posisi buy ya. Kalau takut buy level sekarang ya tunggu koreksi lagi. Konfirmasinya sekali lagi di daily. Kalau daily tutupnya masih di atas 17.85 itu masih positif pergerakan harga. Tapi kalau dia tutupnya ternyata lebih rendah dari level tersebut, ya kita bisa lihat pergerakan mungkin masih akan turun ke bawah ya. Ini level selanjutnya 1760. Ya, tapi sekarang kan kita belum bisa expect ke 1760 karena support di 1778 atau 1785 masih kuat. Ya, masih bisa dipakai. Oke, jadi dari beberapa pair tadi, yang mana yang paling bagus untuk kita tradingkan hari ini? Emas. Semuanya sepakat emas. Kenapa? Karena historikalnya dari 1778 tertahan terus ya. Yang paling ideal posisi apa jadi? Buy ya. Semuanya sepakat emas yang paling bagus untuk posisi buy. Oke, boleh. Jadi teman-teman kalau mau ambil posisi emas, buy silakan. Sekali lagi manajemen resikonya tetap diterapkan ya. Kalau emas saya kasih toleransi sampai 10 poin. Jadi open posisi. 10 poin maksimal, yang lebih dari situ.
Ya, trading 1 lot berarti $100, 0,1 berarti $10, $100, dan trading 1 lot $1.000 itu udah besar banget. Jadi 10 poin itu udah paling maksimal. Kalau teman-teman mau meminimalkan resiko itu lebih bagus lagi. Jadi untuk emas itu 10 poin resikonya dari open posisi. Itu ya, sepakat sama-sama emas. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan dari Zoom, ada pertanyaan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Oma Trisnawati, kemudian ini juga ada MR23. Mungkin next teman-teman yang ikut dari Zoom tolong dibuat namanya biar saya bisa sapa ya. Ada Pak David, Pak Charlie, Pak Yogi, semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas partisipasinya pagi hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Ingat minggu ini minggu penting bagi pelaku pasar. Hari Jumat ada non-farm payroll, jadi ini bisa di-sharingkan ke calon nasabahnya. Oke, teman-teman, untuk analisa market saya akhiri. Besok kita akan analisa market lagi. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oma. Thank you.